Hai, welcome back to One IT Solution. Bersama saya Bayu, dan kali ini kita nggak ngerakit PC. Yes, kita ada yang berbeda. Kalau sudah kalian baca di judulnya, kita kali ini ada konten terbaru. Kita mungkin ya sedikit berbeda ya. Kita akan membahas kurang lebih seputar teknologi yang ada saat ini. Kita namakan hashtag Bahas Teknologi. Nah, ini kita akan membahas seputar apa sih yang baru-baru di seputar teknologi di dunia komputer ya, kita ya, lebih spesifiknya kita di dunia komputer, dan juga ya seputar gaming lah yang related lah ya dengan kalian. Yes, kali ini kita ada sedikit berita-berita yang mungkin panas, mungkin basi ya, mungkin teman-teman belum tahu. Di sini kita ngobrolin bareng. Yang pertama nih, ini ada dari Seagate. Yes, Seagate mau ngeluarin hard disk yang kapasitasnya tuh gimana ya, 120 ya, bukan 120 giga tapi terabyte. Ini kelasnya udah tinggi banget ini, terabyte ini ya. Dan ini ditargetkan dalam beberapa tahun ini, jadi nggak tahun ini ya, di beberapa tahun ini dengan step by step, mulai dari ya sekitar 30, 40, 50 terabyte, kemudian 100 terabyte, dan terakhirnya di 120 terabyte yang akan dirilis pada akhirnya. Ini 120 terabyte itu buat nyimpen apa ya kira-kira ya? Ya mungkin dengan perkembangan game yang lebih jauh ya, dengan mungkin juga industri perfilman atau mungkin produksi yang lebih besar skalanya. Di situ juga pasti menyimpan data-data yang cukup banyak, seperti kayak contoh ya, contoh gampang kalau misalkan kalian ngerender After Effects atau mungkin 3D, kemudian butuh kualitas yang besar juga, beberapa detik doang aja udah berapa giga gitu loh. Dimana kalau semenit, sejam gitu kan, ya meskipun itu nanti juga di akhir rendernya masih bisa dikompres gitu loh di format yang lebih kecil. Oke, berikutnya ini nih ya, yang mungkin cukup diperdebatkan saat ini, yaitu adalah keluarnya generasi terbaru Intel generasi ke-11. Sebentar lagi Intel generasi ke-11 ini akan dipublish ya, atau akan didistribusikan atau akan dijual di mana-mana, yang mungkin akan menjadi sedikit perdebatan di kalangan PC enthusiast, karena gimana ya, bisa dibilang itu ada yang sedikit ganjel gitu lah. Dalam artian kita ambil perbandingan ya, kita ambil perbandingan i9 di generasi yang ke-10 ini. Prosesor ini itu sudah memiliki 10 core dan juga 20 thread. Sedangkan di generasi ke-11 ini hanya menggunakan 8 core dan juga 16 thread. Jadinya tuh kayak apa ya, kayak di luar ekspektasinya dari para teman-teman Intel ya, atau sobat-sobat Intel yang sudah menunggu gitu loh. Dalam beberapa waktu kemarin ini juga sudah ada beberapa orang yang mereview untuk Intel generasi ke-11 ini juga, dan memang gimana ya, susah gitu loh, untuk dibilangnya susah, karena ternyata dia ini terbilang masih di bawahnya yang generasi ke-10. Dalam artian ya, dalam artian core thread-nya aja udah kalah gitu loh. Untuk spesifikasi lebih detailnya memang ada sedikit pembeda ya. Ada yang sama, ada juga yang berbeda. Dan lebih terlihat di series untuk Intel UHD-nya atau grafik bawaannya, itu memang seriesnya dia ada di 750 kalau nggak salah. Di situ ada sedikit pembeda, dan mungkin bisa kalian cek juga ya secara detailnya langsung di websitenya Intel. Ngomongin prosesor nih, ini kayaknya kan dari teman-teman mungkin sudah paham lah ya, bahwa prosesor saat ini terbilang yang gimana, kayak cukup worth, atau mungkin bisa dibilang sedikit overpower gitu ya. Itu memang sekarang ada di Ryzen yang generasi terbarunya ya, atau di series terbarunya yang di 5000 series. Prosesor Ryzen ini sendiri itu memang saat ini itu terbilang menjadi rekomendasinya para gamers. Kenapa? Ya itu adalah karena prosesor Ryzen sendiri, apalagi di 5000 series ini, itu sudah bagus gitu lah ya. Bagus, yang mana kita pun pernah menguji cobanya untuk bermain apa ya, waktu itu ada beberapa game, ada Genshin Impact, ada Dota dan lain-lain. Itu udah enak gitu loh, udah nyaman meskipun tanpa VGA. Dan ngomongin untuk kedepannya ya, prosesor Ryzen sendiri ini, kalau misalkan kalian punya Ryzen 5000 series ini, itu bisa kalian gunakan secara long term. Dalam artian mau kalian upgrade apapun, kalian nggak perlu repot-repot untuk upgrade prosesornya. Di Ryzen itu sendiri memang sudah cukup gitu loh, dan
dia itu menggunakan soket AM4 yang mana ini menjadi kelebihannya AMD. Karena untuk motherboardnya sendiri rata-rata dia juga nggak berubah-ubah untuk soketnya. Yang ini tuh menjadi pembeda antara Intel dengan AMD. Ya jadi di Intel itu memang untuk setiap generasinya, nggak setiap generasi ya, di mungkin 2 generasi itu memiliki soket yang berbeda-beda. Seperti contoh di generasi ke-10 ini dia sudah menggunakan soket LGA 1200. Sedangkan 10 ke bawah itu sudah memiliki soket yang berbeda lagi, sehingga untuk upgrade atau mau kalian upgrade mungkin harus paket gitu ya, kayak prosesornya mau kalian upgrade, motherboardnya pun juga harus di upgrade, atau mungkin kalian mau upgrade yang di generasi yang sama tapi kayaknya nanggung juga gitu loh. Jadi memang itu agak sedikit pertimbangan. Sedangkan di Ryzen semua rata ada di AM4, sehingga ini kayak jadi poin plusnya ya di situ ya. Nah, setelah kita bahas prosesor nih ya, ada yang setiap kita bikin video belakangan ini itu selalu kita bahas. Yes, ini adalah perkara VGA. Harga VGA naik dan mengangkat seluruh komponennya juga jadi naik. Gara-gara siapa? Nggak usah disebut ya. Udah paham lah ya pasti. Ini memang menjadi perdebatan nih di antara kalangan gamers atau PC enthusiast dengan gimana ya dibilangnya, satu golongan ini menjadi perdebatan gitu loh, karena golongan ini itu meminta VGA yang banyak, sedangkan gamers pun yang mau upgrade itu jadinya kesusahan gitu loh, karena harus balapan, yang mana sekarang menjadi impact yang cukup besar ke seluruh teman-teman yang mau ngerakit atau mau upgrade VGA. Itu jadi kayak aduh mahal banget sih, aduh kapan yang mau upgrade ya, kalau mau upgrade tahun ini kok harganya mahal banget. Memang kita semua nggak ada yang bisa prediksi, bahkan saya pun atau mungkin yang expert sekalipun itu susah. Jadi kita hanya bisa bergantung kepada angka dari cryptocurrency ini itu anjlok, dalam artian ya udahlah kita sebut ya itu adalah Bitcoin ya. Ketika Bitcoin ini harganya sudah turun, disitulah kemungkinan harga VGA akan naik lagi. Kapan akan turunnya itu yang masih jadi perdebatan. Kita nggak tahu, siapapun dari kita nggak ada yang tahu. Mungkin kalau kalian ada yang bisa menebak ya, silahkan tulis di komen di bawah ini. Tapi jujur kita nggak tahu. Bisa jadi pertengahan tahun depan, bisa jadi tahun ini. Nggak, kayaknya mustahil sih ya. Bisa jadi 2 tahun lagi, ya who knows gitu. Nah, dengan maraknya harga VGA yang naik ini, ada salah satu kabar nih yang bisa dibilang menjadi sebuah solusi di tengah-tengah problematika ini, yaitu adalah dengan mulai diproduksinya lagi atau mungkin mulai banyak dijual dan diproduksi lagi GTX 1050 Ti. Jadi ini tuh ada kabar ya dari Jepang, dari salah satu vendor dari Jepang yang dia ini mulai merestart atau mulai menjual produk ini secara cukup besar-besaran. Namun untuk harga yang dibanderol sendiri itu cukup berbeda dari apa yang kita dapat dulu ya. Jadi memang ada kenaikan, tetap ada kenaikan, yaitu kurang lebih ada di $210 atau sekitar hampir 3 jutaan. Itu hanya untuk 1050 Ti. Tapi seenggaknya ya buat teman-teman nih mau ngerakit PC itu kayak masih ada harapan gitu loh dengan adanya 1050 Ti ini sendiri. Tapi apakah 1050 Ti itu worth it atau bagus untuk digunakan? Pengalaman saya menggunakan untuk 1050 Ti itu sendiri itu sudah bagus. Untuk saat ini ya, kalian masih bisa memainkan game AAA, kalian masih bisa memainkan game e-sport dengan settingan high, bahkan itu masih bisa. Bahkan hingga editing video, Photoshop itu masih cukup di 1050 Ti ini, sehingga ini bisa menjadi solusi bagi kalian yang mau ngerakit ke depannya sambil menunggu turunnya harga komponen-komponen yang terpengaruh dari para miners ini, begitu. Nah, buat kalian sendiri bagaimana? Apakah kalian mending nungguin, sabar, nunggu lama, atau oke lah, kita ambil 1050 Ti, why not? Mungkin beberapa tahun ke depan akan keluar nih atau akan turun nih harga-harga dari yang sekarang ini, sehingga kalian bisa upgrade. Gimana pendapat kalian? Bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan kayaknya nggak panjang-panjang ya untuk episode pertama dari hashtag ini. Jika menurut kalian konten ini menarik, kalian bisa berikan jempol ke atas, dan jika tidak menarik bisa kasih jempol ke bawah. Apakah perlu dilanjut atau enggaknya? Terserah kalian. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Jika kalian tertarik, jika kalian tertarik dengan konten ini, kita akan terusin, dan jika enggak ya kita akan rakit seperti biasa. Oh ya, sneak peek buat kalian ya. Next konten kita akan merakit satu PC
yang kita temakan. Yes, kita temakan, dan rakitan ini nggak main-main karena kita pakai rakitan yang cukup mahal. Nggak sih, mahal banget sih. Ini rakitan mahal banget dan juga full set termasuk monitornya. Jadi tungguin di minggu depan kita akan merakit itu. Dan buat kalian yang sudah mensubscribe, terima kasih. Dan jika belum, silakan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan kalian bisa kunjungi marketplace kami. Semua link tersedia di kolom deskripsi di bawah ini. Mohon maaf jika Bayu ada salah kata atau mungkin salah memberikan informasi. Sekali lagi saya mohon maaf, dan saya Bayu pamit undur diri. And peace out.